kalau bicara soal remote worker, mungkin banyak yang bilang kerjanya itu enak ya, fleksibel, bisa di mana aja dan kapan aja. Kalau untuk di mana aja sih emang bener ya, as long as kita terhubung dengan koneksi internet yang stabil. Kalau di kalau kapan sajanya itu, kalau di Manipixel sendiri kita ada jam kerjanya dari jam 9 sampai jam 6, 1 jam istirahat. Dan tim kita juga terbagi menjadi 3 time zone. Ada US time, ada Asian time, dan ada Europe time gitu. Kita juga bekerja dengan klien dari berbagai negara. Jadi bahasa yang digunakan pastinya bahasa Inggris. Dan karena kebetulan Manipixels ini sebelum menjadi remote company, Manipixels berlokasikan di Jakarta. Jadi banyak juga desainer-desainer kita itu orang Indonesia, dan sampai sekarang pun Manipixels itu masih tertarik untuk merekrut desainer-desainer dari Indonesia. Contohnya itu salah satunya Mas Eri kan. Iya betul. Gimana tuh Mas kesannya kerja di remote company kayak Manipixels ini? Hmm, kalau masalah remote-nya sih sebelumnya kan aku juga pernah kerja remote ya. Jadi ya sebenarnya kurang lebih sama, cuman mungkin frameworknya aja yang beda kalau di Manipixels tuh. Sama ya Hmm. workload-nya juga waktu itu ya. Itu tahun 2020 berarti waktu itu tuh. Workload-nya web designer tuh pressure-nya tuh kenceng lah Iya, pokoknya. iya. Kayak Iya, iya. gitu. Soalnya namanya aja kan unlimited ya Mas ya, Iya, unlimited jumlah. unlimited apa desain ya. Jadi ya Iya, gitu, kita mau revisi berapa aja ya kita harus siap gitu. benar Nah itu itu sih Mas. tadi yang aku bilang kenapa aku potong sedikit ya sebentar. Mm-mm. eh Kenapa aku cuman bertahan 2 bulan gitu ya. Jadi pas memang pertama kali masuk senang tuh kan dapat company luar negeri gitu. Yang dimana bahasanya kita pakai ya bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Sekalian kita belajar juga kan speaking English segala macem. Tapi di luar itu di selain itu pas udah mulai masuk kerja ya hari pertama tuh sebenarnya masih oke lah, kayak waktu itu tuh aku cuma dapat tiga tiga sampai 2 klien. Jadi sistemnya gitu, kita web designer di sana. Jadi setiap hari itu bakal ada klien yang masuk via Manipixel itu. Jadi orang-orang yang butuh desain web design ya, itu mereka daftar di Manipixel terus bayar di Manipixel untuk dapetin desainnya gitu. Nah kita nih sebagai pekerja si web designernya ini harus siap nih ngelayanin si klien-klien tersebut. Nah cuman ini di luar ekspektasi aku ya. Aku kan sebelumnya UI designer juga kan dari dulu gitu, dari awal kerja. Cuman pas di sini kok UI desainnya tuh bener-bener nggak pakai teori apa-apa gitu, nggak pakai UT, nggak di HE-in, terus nggak ada teori macem-macem kayak gimana. Pokoknya user kita maunya A ya harus bikin A, user yang mau B bikin B, Mm-mm. terus ketika ya di B nggak mau pindah ke C ya kita harus siap kayak gitu. Nah itu yang bikin aku kayak oh kok kayak gini banget, terus capek sih, exhausting banget karena ya sehari tuh lama-lama makin lama eh, kliennya makin nambah gitu, kayak sehari nanganin 5 klien waktu itu kan. Nah itu kan 5 klien bikin 5 web design itu kan ya berantakan juga gitu lama-lama. Itu sih salah Iya, satunya kayak gitu. ya benar. Terus ya, kalau aku ini kan masuk Manipixels itu sebelum mereka menjadi remote company kan ya. Kalau Mas Eri itu pas lagi remote company. Jadi aku juga mau nanya nih, gimana sih Mas Eri cara penyesuaiannya terhadap culture-nya kita atau tools yang kita pakai untuk bekerja, dan gimana juga tipsnya biar bisa keterima. Soalnya mungkin banyak juga kan sekarang perusahaan yang mulai menerapkan sistem remote. Jadi kali aja buat kalian yang mau apply kerja dekat-dekat ini, kali aja sistemnya bakal seperti seperti Mas Eri pengalamannya. Itu gimana tuh Mas? Kalau untuk penyesuaian remote sih ya sebenarnya kita mungkin lebih harus siap secara device ya, secara device, terus fasilitas yang ada di rumah itu harus benar-benar siap ya, kayak koneksi internet pertama ya, koneksi internet, terus device yang kita punya kayak laptop apa segala macam itu harus sudah ready gitu. Kita nggak bisa kayak kita modal kuota internet dari provider apa misalkan Telkomsel gitu. Itu kita babak belur sendiri pasti kan. Ya menyesuaikannya sih sebenarnya sih
gampang-gampang susah ya. Dibilang senang pasti senang karena di rumah kan kita ya bebas ya mau ngapain aja dan nggak harus, kalau ke Iya, kantor kan kita harus seragam atau pakai baju yang rapi formal gitu kan. Kalau di rumah kan terserah kita mau pakai baju santai pun ya boleh. Cuman ya itu sih mungkin ada kalanya kita tuh kayak bosen, misalkan kayak aku ya sekarang nih ya di Telkom kan udah setahun lebih ya, dan itu belum pernah sama sekali ke kantor ke hmm, kantor juga cuma ngambil kartu asuransi doang gitu sekali. Nah, habis itu ya pasti adalah rasa jenuh, gimana? Maksudnya pas kita lagi ngestak gitu ya ngerjain kerjaan, terus aduh ini gimana? Enaknya kan kalau mungkin ya kalau di kantor kan kita bisa ngobrol sama teman setim kita, apa teman dari divisi lain gitu. Ya cara penyesuaiannya sih ya sebenarnya kalau aku sih sekarang ketika lagi ngerjain kerjaan aku pasti Google Meet sama teman-teman aku yang satu tim kayak gitu. Jadi nggak ngerjain sendirian. Jadi tetap ada, kita bisa ngobrol kayak gitu, nggak bener-bener ngerasa sendiri. Kalau dulu masalah yang tadi interview ya, ya, kalau di Pixel sih dulu aku web designer, masuk dari Tekinasia gitu. Tekinasia.com itu website ya buat nyari portal job gitu. Dari sana diterima, langsung interview pertama. Interview langsung sama CEO-nya waktu itu. Jadi CEO-nya tuh orang luar kan, orang bule dia. Namanya Quentin, Quentin. ya Quentin. Jadi di interview langsung sama dia. Interview ya, interviewnya sih normal ya, kayak kayak interview pada umumnya lah kayak gitu, cuma nanya pengalaman, terus sebelumnya kerja di mana, terus skillnya bisa apa aja kayak gitu. Cuman dari situ baru ada desain test gitu. Nah yang uniknya di sini sih, ini yang aku salut dari orang luar sih. Maksudnya ketika dikasih desain test, dia menghargai waktu kita. Jadi kita tuh dibayar. Jadi waktu itu aku dibayar saat desain tes itu 200, eh ya sekitar $150 kalau nggak salah deh. 150 apa $200 gitu. Nah di form letternya itu, di emailnya mereka bilang kita menghargai waktu kalian dengan mengerjakan desain tes ini. Jadi kita juga nggak mau menyia-nyiakan kesempatan kalian kayak belum segala macam. Aku baru kali itu maksudnya kayak desain tes dibayar gitu. Jadi ya udahlah ikut aja, mau lulus nggak lulus kan dibayar gitu sebenarnya. Itu sih yang bagus dari mereka ini, dari apa, Pixel. Mereka mau ngeluarin ibaratnya ngeluarin dana lah ya untuk ngelihat Iya, ngelihat apanya, skill kita kayak gitu. iya, Kalau ya sih. tips interviewnya sih ya sama aja lah, maksudnya kayak di sini juga, yang penting kan kita modal Hmm, portofolionya, skillnya ya, kayak kemarin kita bahas sama Evan tuh yang minggu lalu ya, gitu sih kurang lebih. iya benar. Aku juga sukanya di sini itu kalau kerja sama orang luar, mereka sangat mengapresiasi kita banget kan ya, Mas. Betul betul. Mereka selalu memberikan feedback. Kan ada juga kan kalau klien yang misalnya atasan ngasih sesuatu tugas, terus pas kita udah kerjain, mereka nggak ada basa-basi terima kasih atau apa gitu. Kalau di sini tuh bos aja seperti kayak Quentin kalau ngasih tugas ke aku tuh selalu bilang tolong kayak gitu, terus nanya juga kamu bisa gak kayak gitu, padahal kan seharusnya ya kasih-kasih aja gitu. Kalau ini Iya ya. tetap minta tolong dan terima kasih. Terus kalau dapat feedback dari klien juga, mereka tuh klien-klien luar tuh suka sangat ekspresif gitu kan ya. Jadi mujinya tuh benar-benar suka berlebihan, tapi Iya. itu bikin happy gitu loh. Jadi kayak happy klien, happy kita juga. Iya betul. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mau tahu ya gimana sih dulu nih Mbak Salsa ini jadi apa, suka ilustrasi sampai dia sekarang kerja di luar. Itu bisa diceritain nggak, Mbak Salsa? Dulu tuh Nah, mulai ilustrasi sejak kapan dan kenapa suka ilustrasi kayak gitu? kalau aku sih sebenarnya dari SD aku udah suka gambar. Oh ya. Jadi aku udah les gambar dan suka ikut lomba gambar. Waktu SMA juga suka jual-jual sketsa gitu kan ya. Terus tapi baru bisa digital itu waktu kuliah, karena baru belajar dan baru megang laptop kan saat itu. Terus kalau ditanya kerjanya mau apa, dulu tuh pengennya tuh UI UX, soalnya eh, aku kebetulan subjurusannya itu multimedia Oh ngambilnya. ya. Jadi dan tugas akhirnya waktu itu bikin website. Jadi waktu itu tertarik gitu loh, kayak seru nih kok bikin uh, website atau aplikasi kayak gitu. Cuman aku nggak yang terlalu idealis juga sih kalau untuk
uh, milih kerjaan nggak yang harus sesuai dengan keinginan apa sesuai passion juga Iya. gitu. Jadi ini tuh Manipixels adalah uh, apa pekerjaan pertama aku setelah aku fresh graduate sampai sekarang gitu. Berarti total udah berapa lama tuh? Total udah 2 bulan itu aku WFO. Terus sekarang udah 2 tahun juga, 2 tahun lebih. Oh, 2 tahun lebih ya di Manipixel Remote. berarti. Nah, Iya, iya. berarti kan udah paham banget nih cara kerjanya Minipixel dari dulu yang katanya masih kecil sampai sekarang pasti udah Iya. besar kan. Nah, eh, sebagai ilustrator nih di perusahaan luar negeri yang dimana berbahasanya bahasa Inggris, eh, apa sih beban terberat atau pressure apa sih sebagai ilustrator tuh yang pernah dirasain sama Mbak Salsa? Hmm. Kalau pressure sih mungkin sama kayak yang lain kali ya. Kita hmm, itu uh, susah menyesuaikan selera kita ke klien gitu. Oh iya. Apalagi ini terpaut jarak dan waktu. Oh iya betul. Kayak misalnya komunikasinya juga mungkin kurang kayak misalnya kita direvisi mulu klien gak suka hasil aku nih terus tapi dia juga bingung cara menyampaikannya seperti apa Oh jadi iya. hasil aku itu nggak sesuai ekspektasi dia dan aku juga nggak tahu ekspektasi dia itu seperti apa karena Karena dia bahasanya itu. bukan karena bahasa karena dia nggak bisa menjelaskan. Oh iya Nah, iya bersih. Betul betul. terus aku juga, tapi kita suka nanya juga kan, minta referensinya seperti apa kayak gitu, dia juga Iya. bingung. Nah, habis itu karena waktu juga, misalnya aku ngerjain tuh aku nanya ke dia jam 10 pagi, Mm-mm. dia masih tidur. Iya Dia juga. baru dia baru bangun, misalnya jam 5 sore baru muncul, jam 5 sore kan udah selesai kerja kayak gitu. Oh iya. Nah Mungkin itu dia juga gimana itu kesel. caranya kalau kayak gitu? Biasanya tuh kita emang harus nanya dulu kan ya, kalau misalnya nggak clear Mm-mm. briefnya, ya kita bakal nunggu jawaban dari klien itu. Tapi ada Hmm. juga kan klien yang, ih ditinggal sehari ternyata nggak ada hasilnya, cuma Iya. pertanyaan doang kayak gitu. Iya bener bener bener. Kesel, beda lah kok langsung gitu, Mm-mm. gitu Mas. Jadi ya itu sih maksudnya biar teman-teman tahu ya kalau yang nanti bakal mau nge-apply gitu ke Pixel ya. Ini kan kita juga sambil cerita ya gimana cara kerja mereka terus jadi biar nanti pas keterima nggak kaget gitu. Soalnya kalau dulu aku kan nggak tahu cerita apa-apa terus masuk oh kayak gini kaget gitu. Oh iya. Jatuhnya jatuhnya tuh kayak kok gini banget ya kerja kayak berat banget ya memang tapi yang aku rasain ya itu sih mereka adil maksudnya benefitnya udah pasti lebih besar daripada di Indo gitu karena mereka pakai dolar kan bayarnya kayak gitu sih. eh ada yang mau nanya dulu nggak nih teman-teman di sini nih? Ada yang mau bertanya tentang ilustrasi, yang lagi belajar ilustrasi atau yang lagi mau ngelamar atau enggak ini skill apa sih yang harus dikuasain oleh ilustrator ya? Tapi ya selain Hmm, selain ya selain jago teknis di toolsnya AI, ya. iya selain Mm. jago itu apa? Kalau aku sih karena aku itu punya klien yang banyak klien yang berbeda, jadi aku pun harus memberikan hasil yang berbeda juga kan, Mhm. ilustrasi dengan style yang berbeda. Iya betul. Jadi aku harus banyak-banyak cari referensi, lihat-lihat referensi kayak gitu. Kita bisa juga ngeliat di sekitar kita gitu kan, kayak misalnya lihat sekarang kan udah pada melek uh, ilustrasi juga kan ya, kayak kalian lihat aplikasinya Gojek, ilustrasinya udah lucu-lucu, semuanya tuh udah pakai desainnya tuh udah bagus. Iya. Terus jadi aku suka liatin tuh kalau misalnya website yang menjual produk kosmetik misalnya, berarti kan ilustrasinya itu feminim, warnanya cantik kayak gitu. Kalau misalnya beda lagi dengan website yang produk otomotif atau website finance gitu. Jadi kalau misalnya aku kan dapat kliennya kan beda-beda kan ya. Iya pasti. Jadi kalau jadi kita nggak bisa tuh ngasih
ilustrasinya yang itu-itu terus gitu. Mm, Soalnya kebanyakan klien juga pengennya tuh yang unik, yang berbeda gitu. mm, Terus kita juga harus bisa menyesuaikan style kita sama brand guidelines-nya dia, mm. sama what to say-nya dia, sama sama brandnya dia lah. Gak mungkin aku kasih ilustrasi feminim yang girly ke produk otomotif kayak gitu kan. Ya, Jadi kalau aku sendiri perbanyak referensi, terus sama tingkatin skill komunikasinya juga ya, gitu. betul. Ya Gitu. terutama karena bahasa Inggris itu kan. Tapi sampai sekarang pun sebenarnya aku masih pakai Google Translate ya untuk Iya, ya. membantu. Karena apa? Karena untuk make sure aja yang aku tangkap itu benar Mm, atau enggak. betul, betul. Soalnya kayak cuman miss dikit kan mungkin kliennya kesel juga Iya, kan. betul. Ngejaga hati banget lah. Ngejaga hati Iya, klien. jadi kita harus teliti gitulah. Mhm. Oke, mungkin itu tuh tadi tipsnya ya buat teman-teman yang mau jadi ilustrator ya. Sama ini, ada tips buat ini gak sih, konsisten terhadap satu job itu? Kayak misalkan masalah kan dari awal tuh di Manipixel ya udah ilustrator aja sampai sekarang itu. Ada tipsnya nggak Eh, biar apa ya konsisten? konsisten? Kalau emang diniatin ingin jadi ilustrator ya udah kamu fokus aja perbanyak belajar ilustrasi ilustrasi melihat style-style yang sekarang dari masa ke masa trendingnya seperti apa. Ya. Soalnya kalau aku sendiri kan karena mungkin aku nge-branding diri aku seorang ilustrator, orang-orang taunya aku jago gambar, jadi kalau ada kerjaan pun aku kerjaannya pasti yang berbau-bau ilustrasi gitu. Terus Betul. um, aku juga kan suka yang misalnya ngeposting ilustrasi original aku, jadi banyak juga dari mereka yang ingin nih pengen dibikinin seperti ini dong kayak gitu, dia Oh tertarik ya. seperti aku kayak gitu. Tapi sebenarnya aku belum punya ciri khas juga, maksudnya nggak kayak ilustrator sejati lah yang you know lah ya, Iya, ya. yang dia punya ciri khas terus Iya, dipakai punya ke brand style sendiri gitu ya. mana, ya dicari ke brand mana aja itu ilustrasi gitu. Oke. Ya, ya sama sih, maksudnya aku kan hobinya ya itu ya ilustrasi ya. Ya kalau lihat di Instagram aku kan tuh isinya ilustrasi semua. Bahkan sampai kayak orang yang baru kenal atau baru ngelihat di IG tuh ya disangkanya aku ilustrator gitu. Itu Padahal nilai plus banget ya Mas Eri ya, iya, bisa web design ilustrasi ya iya. udah bikin web aja sendiri. Nah, itu ya. Cuman gitu kan, maksudnya aku nggak pernah jadiin ilustrasi itu buat nyari duit, intinya gitu sih. Soalnya Mm-mm. kalau aku mikirnya gini, ketika aku kerja itu sebagai UI designer, nah disitulah aku nyari ilmu, nyari duit di situ. Nah tapi ketika mau refreshing di luar dari UI ya, karena kan seharian nih 8 jam Mm-mm. kita ngerjain UI apa segala macem, tektokan, meeting apa Mm. segala macem, terus ketika mau refreshing ya udah, aku gambar ilustrasi yang dimana kan itu nggak ada brief, nggak ada apa, ya udah bebas aja mau Mm-mm. gambar kayak gimana kayak gitu. Ya itu sih bedanya, misalkan kalian mau jadi ilustrator ya nggak masalah juga, Mm-mm. maksudnya ya mungkin itu tadi skill-skill yang harus dikuasai itu yang tadi udah dibilang sama Mbak Salsa tadi tuh gitu. Nah, Iya. eh teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang lagi belajar ilustrasi juga atau lagi pengen ngelamar jadi ilustrator. Ada ini nggak, dari Mbak Salsa, contoh, bukan contoh sih, ya contoh boleh sih, portfolio atau enggak yang gimana nih idealnya portofolio sebagai ilustrator gitu. Kalau aku kan nggak Kalau pernah nggak pernah tuh bikin apa CV atau porto ilustrasi tuh nggak pernah ya gitu. mm, Dari Mbak Salsa ada nggak? eh, pasti kita banyak lah Mas, Iya tahu sih. sendiri kan. Iya sih, benar. Jadi kalau misalnya buat kalian apalagi fresh graduate yang pengen punya portofolio banyak, kalian bisa kerja di Manipixel sebulan aja kalian bisa banyak portofolio, bisa berpuluh-puluh portofolio ya Mas ya. Iya, benar-benar. Nah cuman kan itu maksudnya, sorry, sebelum ke Pixel, nah kan harus bikin portofolio dulu tuh. Nah, Kayak idealnya gimana tuh portofolio sebagai seorang oh, ilustrator gitu? kalau aku sih menyesuaikan ke perusahaan yang mau kita apply. Kayak Mm-mm. misalnya kalau di Many Pixels ini kan kebanyakan tuh dia tuh menjual vektor ilustrasi. Iya. Jadi ya udah aku perbanyak vektor. eh,
style-stylenya aku masuk-masukin yang berbeda-beda. Tapi Hmm. kalau misalnya ada yang lain itu apa, selain dari vektor berarti itu nilai plus kayak gitu. Iya iya. Jadi Tapi ada khususnya nggak sih kalau aku cerita sedikit. Misalkan kalau di UI, kalau aku kan UI designer itu kalau bikin porto ya harus pertama ya ada tampilan desainnya. Terus yang kedua tuh ada case-nya, produknya tentang apa. Terus kita nge-solving problem apa kayak gitu. Nah, itu kan ada ininya. Nah, kalau Illustrator tuh apa? Apa cuman gambar doang atau gimana? mmm, oh, sebenarnya itu beda-beda kali ya. Kalau aku kan ini aku cuma punya porto satu pas aku lagi fresh graduate kan. Jadi setelah itu aku nggak pernah bikin porto lagi. Iya. Jadi dulu tuh portofolio aku karena dulu aku suka tertariknya dengan website, aku tuh bikin PDF tampilannya tuh website. Isinya Oh. itu adalah misalnya page pertama ini tuh ilustrasi aku, terus aku ceritain nih, ceritain tentang konsepnya. Oh ya. Jadi dulu tuh aku pengen masuk kumparan dulu tuh. Oh, awalnya. Jadi aku bikin portofolio namanya kumpulan. Hmm. Nah, di kumpulan itu ya portofolio aku jadiin website. Terus di sana tuh caranya itu aku bercerita. Jadi Oh aku ya. ceritain tentang ilustrasi aku. Ini tuh dibikinnya kayak gini 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 saat event kayak gini-gini Oh gitu. ya. Aku nggak masukin banyak portofolio sih sebenarnya, cuman aku saat itu nyantumin dribble aku sama Instagram aku kayak gitu. Jadi kebanyakan sih HR itu ngeliatnya dari dribble, dari portofolio di sosial media gitu kayak di dribble kayak gitu. Oh, oke. Dan di dribble aku juga itu adalah gambaran-gambaran vektor kebanyakan. Oke. Eh, Lanjut, ada ini nggak? Ada tips buat teman-teman misalkan pengen nyari sampingan gitu dari ilustrasi, ada tipsnya nggak? Hmm. Tadi kan Mbak Salsa sempat notice ya, ada teman-temannya yang minta dibikinin gambar ini, gambar itu gitu. Pasti itu kan nggak Hmm. mungkin gratis gitu. Iya. Nah itu caranya gimana tuh biar sampai temen tuh mau gitu? Hmm. Kalau aku sendiri karena yang aku bilang aku tuh nge-branding diri aku tuh seorang ilustrator gitu misalnya dengan cara posting uh, ilustrasi di sosial media. Jadi followers aku yang nggak bisa desain kan pasti mikirnya kalau dia butuh jasa desain dia mikirnya oh si Alsa kan jago gambar Gambar, iya. gitu. Oh iya. Terus itu jadi biasanya klien aku adalah dari teman ke teman lah ya. Mhm. Terus dari dribble juga lumayan tuh. Jadi jadi aku tuh masukin di dribble tuh ilustrasi original aku lah. Jadi banyak juga freelance yang datang itu dengan alasan ya aku pengen bikin buku ilustrasi, ilustrasinya pakai yang contoh di dribble kamu gitu loh, gitu ya, kayak Iya iya gitu. iya. Jadi kayak memanfaatkan sosial media sih kalau sekarang ya Mas ya. Terus memperbanyak channel aja mungkin ya. Iya Gitu. iya. Ya berarti sering-sering posting lah di sosial media manapun, maksudnya ya terutama mungkin Instagram ya sekarang ya, karena kan di situ Mm-mm. langsung bisa kelihatan tuh fitnya, misalkan ilustrasi semua, atau ya kalau lebih Hah? mau lebih fokus lagi ya bisa Hah? di dribble kayak gitu. Oke, buat teman-teman ada yang sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak nih? Tentang ya terserah mau tentang kantornya, main pixelnya atau tentang bahasa alsanya sebagai ilustrator gimana? Mas Ya mas Yofi. mau nanya mas, Oke, boleh. Silakan Mas Yofi. itu kan kalau di Manifixal itu hubungan langsung sama stakeholdernya ya. Iya. Apakah nantinya itu langsung hubungan sama kitanya sebagai sebagai yang ngerjainnya atau melewati Manifixalnya dulu? Oh iya, ini aku misalkan nggak dengar ya. Jadi pertanyaan dari Mas Yofi itu, ketika kita dapat eh, apa orderan desain itu langsung dari stakeholdernya atau gimana itu prosedurnya ketika kita dapat tas desain gitu? Workflow-nya gitu ya. Iya. Kalau aku itu jadi uh, itu dari project manager. Project manager itu ngebagiin tugas ke kita, kemudian kita langsung
langsung tektokan ya sama sama kliennya gitu. Gitu sih. Habis dari itu kita dapat brief dari klien, terus kita kasih informasi ke klien kalau briefnya sudah diterima dan jelas, dan kita akan mengerjakan hari itu juga. Kemudian setelah udah dikerjakan, kita melalui tahap QC, dan abis itu kita deliver deh ke klien gitu. Ya. Jadi project manager yang membagi tugasnya. Ya, jadi Terus ngedetailin dikit. ya sedikit. Ya. Sama klien juga bisa request desainer gitu. Ya, ya. Ya, jadi gini sih. Jadi di Manipixel itu nggak tahu ya sekarang sama apa enggak. Dulu sih kita kan kalau karyawannya ya desainernya kita login ke Manipixelnya ya. Sama Iya. sekarang ya. Nah, itu. Jadi di dalam eh platformnya Manipixel itu ada satu platform yang ngehubungin kita sama si klien sama si project manager gitu. Jadi di ibaratnya dalam satu ruangan itu ada klien, ada project manager gitu. Nah, jadi si klien ini ngomong nih di dalam room itu, gua mau bikin, misalkan mau bikin ilustrasi gini, A B C D E gitu. Nah, ntar si project manager itu yang nanganin ngasih ke desainer-desainernya, ini siapa nih yang lagi butuh tas gitu ya, nanti langsung dilempar ke mereka. Nah, ketika kita udah ngerjain nih, kita udah dapat briefnya, misalkan briefnya 1 2 3 4 itu udah beres, nah kita lempar lagi ke PM-nya ya untuk di QC kan. Nah, jadi di si PM itu nge-QC, bener nggak nih si desainer ini ngerjainnya sesuai brief si klien. Jadi kalau misalkan kita langsung ke klien, ya takutnya salah tangkap atau apa gimana gitu kan. Ya. Jadi lewat QC itu dulu, kalau dari QC itu kita lolos, ya udah langsung deliver ke klien. Kalau enggak, ya kita revisi lagi ya kalau nggak salah ya. Iya, kalau dari quality controllernya ada revisi, ya kita revisi gitu. Oh iya, kayak gitu sih. Jadi ya lumayan tuh workflow-nya agak muter-muter, jadi nggak langsung tektokan sama si klien banget gitu lah, walaupun kita dalam satu room ya. Kayak gitu. Semoga terjawab. Oke, dari teman-teman yang lain ada lagi nggak yang mau bertanya mengenai Manipixel atau mengenai pembahasannya? Soalnya nanti jangan sampai kaget gitu udah nyoba ngeplay. Ya, siapa? Radi Beskin. Iya, Mas, aku mau nanya deh. Oke, apa? Tentang ilustrasi. Kalau mau mulai ilustrasi itu pakai softwarenya apa? Atau bisa cross software gitu, kayak Illustrator terus nanti finishingnya di Photoshop atau gimana gitu? Mungkin Mbak Salsa boleh jelasin. Oh ya, makasih Mas Radi. Jadi kalau kita itu tergantung brief dari kliennya ya. Kalau misalnya dikira-kira kayaknya ini cocokan pakai Photoshop, ya udah kita pakai Photoshop. Tapi kebanyakan sih kalau di kita mintanya itu vektor. Terus formatnya itu pokoknya PNG, JPEG sama SVG. Jadi dalam Illustrator itu udah mencakup semuanya kan. Jadi biasanya kita pakai itu Illustrator atau Photoshop gitu Mas. Jadi tadi. Oke, nambahin sedikit. Jadi gini, siapa Beskin? Kalau itu kan kalau Illustrator ya. Kalau dulu pas aku itu web designer, ya kita kan software untuk UI itu ada Adobe XD, ada Sketch, ada Figma ya. Itu sih 3 yang paling ada. Nah, ini nanti tergantung kliennya nih, dia minta filenya dalam bentuk apa. Misalkan dalam bentuk Adobe XD, ya berarti kita ngerjainnya harus di Adobe XD. Kalau mereka mintanya Sketch, ya berarti ngerjainnya di Sketch. Cuman dulu tuh seringnya Sketch gitu. Figma waktu itu belum terlalu naik ya, belum terlalu dipakai. Jadi rata-rata Sketch gitu. Jadi ya, nah itu juga dulu karena untungnya punya MacBook gitu ya. Kan Sketch cuma bisa ada di MacBook ya, nggak bisa di Windows. Nah, itu juga yang harus dipertimbangin tuh ketika kita jadi web designer di sana. Mungkin nggak tahu ya sekarang masih ada yang minta pakai Sketch apa enggak gitu. Kalau Figma kan bisa cross platform, maksudnya bisa di Windows, bisa di Mac kayak gitu.
Jadi tergantung kliennya sih minta apa. Masih ada kok Mas yang pakai apa yang minta sketch, cuman kalau desainernya dia pakai Windows ya nggak dikasih ke desainer itu, dikasih desainer yang ada sketchnya gitu. Oh ya betul. Oh ya, kayak gitu berarti ya caranya. Tapi kalau bisa semuanya ya itu nilai plus. Oh iya. Kerjaannya juga plus. Waduh, enak tuh berarti. Nah, ngomong-ngomong kerjaan, tadi kan sebelum kan kita udah ngobrol tuh. Sering banget nih Mbak Salsa, ya aku juga dulu beberapa kali sih kayak overtime gitu ya dari jam kerja gitu. Nah, itu gimana tuh cara kita menyesuaikannya sama pasti ada benefit lebihnya kan gitu. Oh iya, kalau sekarang Mas Eri belum merasakan sih ya SOP-nya, saya SOP-nya baru. Makanya aku juga lebih pede buat promosiin Manipixel, soalnya menurutku SOP-nya udah bener gitu dibanding sebelumnya. Jadi kalau kita itu namanya aja unlimited kan ya, udah unlimited terus agensi lagi pasti kan tugasnya banyak atau enggak pasti sering lembur dan sebagainya. Tapi kalau di kita itu jadi project manager memberikan estimasi waktu ke kita. Jadi satu desainer itu misalnya aku itu seharinya itu bisa nanganin 2 sampai 9 klien. Nah, tapi kalau misalnya tapi total estimasinya itu 8 jam. Jadi kalau misalnya ada 8 tugas nih, jadi mungkin ada 3 tugas itu yang cuman revisi. Jadi dikasih waktunya cuman 15 menit atau 30 menit. Jadi kita terbagi 3 tuh kategori tugasnya. Ada yang ada yang mudah, ada yang medium, ada yang difficult gitu. Jadi ada juga yang cuman 2 tugas, tapi satu tugas tuh bisa 3 sampai 4 jam kayak gitu. Jadi semua totalnya 8 jam. Kalau lebih berarti overtime, kalau kurang ya alhamdulillah. Kalau overtime juga paling maksimal tuh 1,5 jam sih. Maksimal. Dan kita itu kan karena remote company ya, jadi banyak peraturan itu lebih fokus selain quality desainnya, kita fokus ke komunikasi dan waktu. Jadi kalau udah maksimal nih jam 7, kalau lebih dari jam 7 belum di deliver, tapi kita nggak overtime, kita tuh bakal dikurangin gitu poinnya. Soalnya setiap bulan kita ada review performance gitu loh Mas. Gitu. Jadi kita nggak bisa tuh seenak jidat lembur lebih dari jam 7. Soalnya soalnya kan sebelum kita deliver juga harus melewati tahap QC gitu. Betul. Jadi bisa ketahuan. Ya itu SOP barunya berarti ya? Iya, SOP barunya. Nah, kalau dulu yang pas aku di sana sih kayaknya ada yang sampai jam 9 malam gitu. Oh iya? Iya, kayak masih ngerjain jam 9 malam, masih ngedeliver kayak gitu. Nah, tapi rata-rata nggak tahu ya, aku ngeliatnya sih yang web designernya gitu. Ya karena kan kita bikin satu website gitu ya dari header sampai footer tuh. Maksudnya kita ngedesain semua. Nah, itu sehari tuh aku pernah sehari tuh sampai paling banyak ya dapat 7 klien. Nah itu tuh bener-bener depan komputer dari jam berapa sih masuknya lupa, jam 9 ya? 9. Iya dari jam 9 sampai jam 6 waktu itu tuh. Itu bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain ya, istirahat jam 12 itu ya cuman makan, sholat, balik lagi ke depan komputer, itu bener-bener nggak bisa gerak. Cuman ya kayaknya tadi kalau dilihat dari SOP yang barunya ya kayaknya nggak sekejam itu lagi sih harusnya ya, karena udah ada jam-jamnya tadi kan. Kalau misalkan nggak cukup ya diintarin kayak gitu kan. Iya benar. Soalnya yang aku lihat dari project manager ngasih estimasi waktunya juga, menurut aku estimasi waktunya tuh pas banget buat eksekusi gitu. Iya sih Mas. Jadi kita nggak bisa lama-lama habisin waktu buat bikin konsep gitu. Dan kita kan namanya remote company kali ya, jadi kita tuh dituntut independen. Kita nggak ada art director. Iya, betul. Konsep sendiri, jadi kita benar-benar based on brief klien aja gitu. Jadi kalau aku untuk ilustrator sih, menurut aku ya kita ya udah gampang kan, tinggal gambar. Tapi kalau misalnya kayak graphic designer kan dia bikin logo atau bikin brand
rebranding itu kan sulit ya, Iya ya. apalagi UI UX itu kan perlu mikir konsepnya panjang gitu. Nah itu sih Makanya aku Illustrator. apa pas aku masuk sana tuh ya itu heran kok orang minta UI bikinin UI tapi kok segampang ini gitu. Emang bakalan works ya ketika udah diimplement ke websitenya gitu. Padahal kan untuk UI itu teorinya banyak banget gitu ya. Ada color teori di dalamnya, ada copy teori apa segala macam. Cuman di Manipixel tuh kok kayak waktu itu ya, ya main dihajar aja udah, yang penting klien senang aja, yang penting klien maunya seperti ini ya dikasih aja gitu. Nah mungkin kalau teman-teman di sini pengen jadi web designer di Manipixel sih, kalau untuk ngejar portofolio ya bagus banget, karena udah pasti portofolionya sebulan aja tuh udah pasti banyak banget lah, karena kliennya beda-beda. Dan nilai plusnya lagi, kliennya itu dari rata-rata dari luar negeri kan gitu. Kayak dulu tuh, oh pernah ada sekali aku dapat bahasa Denmark, bahasa apa gitu lupa. Oh ya. Pokoknya itu ketika pas pengen ngedesain ini apa ya bahasanya. Kadang kan ada dia bikin e-commerce gitu ya, bikin desain e-commerce untuk websitenya. Nah cuman kan mereka ngasih contohnya tuh pakai foto gitu ya, pakai screenshotan gitu. Ini yang lamanya gitu. Gue pengen di apa, di revamp jadi yang baru gitu. Nah cuman kan kita harus nerka-nerka ini bahasanya apa ya. Itu mungkin Iya kesulitannya di situ benar. juga tuh. Kalau Mbak Salsa pernah nggak dapat bahasa yang aneh gitu? Sering, tapi itu kayak apa ya? Menurut aku kayak pengetahuan baru juga Iya sih. Jadi betul. kita tahu culture mereka seperti apa. Terus soalnya kan aku sebelum bikin ilustrasi juga aku lihat dulu kan briefnya, terus aku lihat misalnya websitenya tentang ini, terus aku pelajarin dulu, aku lihat dulu website dia tuh, oh tentang seperti ini, oh ternyata kayak ada pelajaran baru aja gitu buat aku. Iya iya. Terus bikin ilustrasinya juga kan, aku searching di Google kan, kalau misalnya untuk website ini tuh seperti apa gitu, yang tadi aku nggak tahu apa-apa jadi tahu, soalnya klien kita serandom itu ya Mas ya, Iya betul. random itu. Kayak satu klien pun dia punya banyak brand yang berbeda, soalnya banyak juga klien kita itu apa ya, dia tuh menjual lagi gitu, menjual desain kita lagi gitu. Oh, oh ada ya kayak gitu ya. Iya, soalnya kan Manipixels itu buat startup iya, buat agensi juga iya, jadi dia ngejual kita lagi gitu. Iya Ada juga sih. yang buat individual gitu. Ya seru kayak random gitu lah. Random banget Random, ya. random banget. Oke. Dari teman-teman ada yang mau bertanya dulu nggak nih? Ayo mumpung ada orang Manipixelnya langsung nih, jadi enak kan mau nanya-nanya tentang kantornya atau apanya. Silakan yang mau bertanya. Halo, mau nanya. Iya Mbak Dita, silakan. Iya, Mbak Salva pernah ngerasain kayak jenuh gitu nggak? Sama, maksudnya kayak kan Mbak Salsa udah kayak hampir 3 tahun nih di Manipixel, terus Iya. kerjaannya bukan cuma sih, sorry. Maksudnya kerjaannya nge-ilustrasi terus kayak pernah nggak kayak ngerasa creative block atau gimana gitu. Terus apa yang biasanya Mbak Salsa bisa lakuin itu sih. Thank you. Thank you, makasih pertanyaannya. Kalau jenuh sih pasti, makanya aku tuh ya Mas lebih suka dapat kerjaan baru. Soalnya kadang ada juga kerjaan yang itu terus. Kan banyak ya, itu kan jadi Manipixels itu kan sistemnya berlangganan ya. Iya, subscription. Berlangganan per bulan. Dan banyak juga klien tuh udah dari tahun dulu gitu. Oh iya iya. Jadi aku ngerjain website dia terus pakai gaya dia mulu, sampai ada tuh sekarang tuh aku lagi ngerjain website tentang digital, pokoknya dia ngasih solusi digital lah. Jadi dia selalu request gambar yang intinya tuh digital sama teknologi, sampai ide aku tuh habis apalagi Iya. gitu. Itu terus soalnya ya. Itu terus dia juga nggak suka kayak pengulangan gambar, nggak suka, jadi kayak bingung juga gitu. Kalau misalnya dapat pekerjaan baru apalagi yang stylenya bagus nih, yang websitenya bagus, stylenya aku suka, itu seru juga di akunya. Iya. Itu sih yang bikin nggak jenuh. Terus makanya setelah aku jadi ilustrator, aku udah jarang banget berkarya karena udah males juga gitu loh.
Kayak udah banyak ya itu ilustrasi, masa ntar bikin ilustrasi lagi gitu di Iya, luar. iya. Tapi aku juga kasih bocoran nih kalau di Manipixels itu walaupun aku ilustrator ya, kita tuh dapat fasilitas pakai free pick gitu. Untuk Oh iya, apa ya? betul. Untuk mempercepat karena kan namanya juga kita ya unlimited kan. Mhm. Gitu. Jadi kebanyakan juga klien kita tuh inginnya cepat gitu. Lebih ke kuantitas, ada klien yang seperti itu kan. Ada Mhm. juga klien yang inginnya kualitas, nggak apa-apa lama asal bagus kayak gitu. Tapi banyaknya kuantitas. Jadi kita masih pakai free pick tapi tetap aja ada batas-batasannya. Jadi Mhm. nggak bisa langsung dimasuk-masukin aja, kita harus modif dikit-dikit gitu. Oke, gimana menjawab Mbak Menjawab. Dita? Menjawab. Thank you. Oke, ya teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misalnya. Ini Kak mau nanya, jadi desainer itu perlu gak sih Kak punya personal branding sendiri? Nah kalau perlu, cara membangunnya itu gimana Kak? Terima kasih Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih pertanyaannya. Kalau menurut aku kalau kita punya personal branding sendiri itu lebih bagus ya. Ya gak sih? Iya betul. Tapi kalau nggak punya juga ya nggak apa-apa, tergantung, menurutku sih tergantung tujuan kalian gitu. Kalau kalian punya personal branding sendiri, terus kalian bisa menjual kan personal branding kalian itu. Betul. Terus berarti kan kalian punya keunikan, terus banyak juga punya keunikan. Sementara kalau kayak aku tuh nggak terlalu punya personal branding sebenarnya. Cuman karena kerjaan aku kan lebih berfokusnya ke kantor ini kan, ke Manipixels ini. Jadi ya it's okay nggak punya personal branding juga. Aku lebih based on brief klien gitu. Oke. Ini nyambung nggak sih Mas? Ya semoga nyambung sih. Aku nambahin sedikit ya. Mungkin tapi ini agak bertabrakan nih sama Mbak Salsa. Kalau menurut aku sih personal branding itu sebagai desainer penting. Kalau menurut aku ya, tapi ya ini terserah, balik lagi ke kalian masing-masing. Kenapa penting? Ya kalau kalian pengen berkembang gitu ya. Misalkan aku nih UI designer, eh, pengen punya personal branding yang lebih gitu, nggak cuman kelihatan UI desainernya doang gitu. Aku pengen kelihatan tuh, oh ini UI desainernya ini dia capable dengan skill yang ini. Jadi kita lebih stand out dibanding desainer lain gitu. Ya kan? Kenapa kita butuh personal branding? Ya selain itu pun kita bisa narik klien juga misalkan dari luar kantor gitu ya. Atau enggak ya ketika kita mau pindah kantor atau mau pindah job apa segala macem, ya kita nggak perlu capek-capek ngasih tahu diri kita lagi gitu. Kita nih kalau gue nih UI designer gitu. Biar mereka yang mencari kita gitu Iya, ya. kayak gitu. Mereka dengan lihat porto kita, ngelihat CV kita, terus ngelihat kan kadang ada juga ya yang recruiter gitu ngelihatnya sampai sosial media kita gitu. Nah, dia dengan ngeliat itu langsung yakin gitu. Oh, ini orang udah capable banget nih sebagai ilustrator atau sebagai UI designer atau graphic designer kayak gitu. Nah, itu kenapa aku bilang penting sih, itu sih alasannya gitu. Nah, cara mengebangunnya sih ya sebenarnya tadi udah dijawab juga ya, dengan sering-sering ya bisa upload karya ke Instagram, ke sosial media lainnya, terus bisa juga ikut-ikut seminar, misalkan ikut ya banyakin link kayak gitu, ngobrol dengan desainer lainnya, belajar lagi dengan desainer lainnya kayak gitu sih. Tapi emang sih kalau misalnya orang yang punya personal branding itu kreatif banget kan, jadi kayak wah nih orang kreatif banget, hebat banget, apalagi kalau konsisten kayak gitu. Iya betul ya. Maksudnya kalau aku nggak punya personal branding soalnya masih mencari karena sulit sebenarnya. Iya, nah itu ya kendalanya di situ sih. Pasti sulit bikin personal branding tuh, berat maksudnya, tahapnya lama gitu. Jadi lumayan. Kalau kamu punya itu nilai plus. Iya, kalau punya udah itu nilai plus banget lah kayak gitu. Ya kayak sekarang yang aku lakuin ini, aku udah mulai cuman pelan ya, tahapnya tuh pelan. Aku mulai coba nge-personal brandingin diri aku sendiri gitu ya, mulai dari main di Instagram terus bikin grup kayak gini, kayak gitu. Itu kan lumayan gitu ya, banyak yang kenal sama aku juga kenal sama orang-orang gitu. Jadi makin banyak nih referensi aku kayak gitu. Ciri khas banget kan Mas Erik, gradien. Nah itu. Nah, kemarin juga karena waktu kalau teman-teman di sini ikut kemarin tuh yang pas aku collab sama Mas Boris ya, yang Figma.
Nah, itu juga di belakang panggung tuh aku diomongin juga lah sama Mas Boris itu kenapa kenapa sekarang nih aku di Instagram ganti fotonya. Tadi kan aku pakai ilustrasi kan di Instagram ilustrasi, di email pun pakai ilustrasi apa segala macam. Dikasih tahu tuh sama Mas Boris, beliau kan udah expert banget lah di bidang desain gitu ya. Jadi dikasih tahu, kamu nih bagus katanya, udah skillnya capable banget apa segala macam, cuman kalau kamu masih personal brandingnya kayak gini, orang nggak bakalan tahu kamu siapa kayak gitu. Soalnya kan ya mau lihat fotonya aja, fotonya ilustrasi kayak gitu. Makanya mulai dari situ aku kepikiran, oh ya cobalah aku ganti foto profil ya dengan foto aku sendiri gitu, biar orang pas ngelihat di sosial media, di email apa langsung ngelihat mukanya gitu loh. Nggak nerka-nerka ini kok ilustrasi gitu, fotonya mana gitu. Itu sih. Oke. Gitu. Semoga menjawab Mas siapa tadi? Mas Fadlan ya. Oke, teman-teman yang lain ada lagi yang mau bertanya? Kak mau nanya nih. Oke, silakan. Itu kan kakak kan suka ngerjain tentang ilustrasi. Itu biasanya nyari ide sama referensinya itu dari mana? Biasanya kan setiap orang punya cara sendiri gitu. Iya. Oke, makasih. Kalau aku sih, aku selalu pakai Pinterest sih. Terus, walaupun kita dikasih fasilitas free pick, tetap aja kalau untuk ilustrasi orang apalagi ya, aku tuh lebih suka bikin manual, bikin dari nol, terus aku lihat di free pick, aku lihat di Pinterest gitu. Tapi kalau misalnya ilustrasi yang susah-susah, yang detail-detail gitu, biasanya aku langsung ngambil aja di free pick gitu. Jadi untuk referensinya aku pakai Pinterest dan aku lihat-lihat itulah aplikasi-aplikasi atau website terbaru gitu loh. Gimana? Menjawab Mas siapa tadi? Atau bisa lihat di Behance. Tergantung kamu sih, kamu tuh apa, ilustrator kah atau web designer kah? Kalau web designer mungkin saya sering aja lihat-lihat website di luar sana gitu. Jangan yang di Indo aja, di luar sana. Tapi di Indo juga sekarang udah bagus sih. Oke, semoga menjawab jawabannya nanti. Iya Kak, terima kasih. Oke, ini Mbak Salsa, boleh nggak lihat hasil kerjaan selain yang di Instagram ya, yang udah pernah dibuat buat klien gitu. Jadi biar teman-teman di sini ada bayangannya gitu. Oh iya, boleh. Share screen aja. Jadi biar nanti pas mereka mau apply udah kebayang, oh bikinnya tuh kayak gini-gini ya, walaupun nanti sih pas di lapangan bakal dapetnya beda-beda gitu. Jadi aku itu selain ilustrator itu jadi aku bikin GIF animation juga. Jadi kok ini pekerjaan ilustrasi aku ya. Pekerjaan ilustrasi aku, terus kalau ini aku kolaborasi sama graphic designer. Jadi aku di sini cuman bikin ilustrasinya aja. Iya ya. Oh ini buat PowerPoint ya? Iya ini PowerPoint. Terus sama ini itu GIF animation-nya. Oh tuh. Jadi selain ilustrasi juga Mbak Salsa ini bikin GIF animation. Ini GIF animation bikinnya di mana, Mbak Salsa? Ini aku asetnya aku bikin di AI, terus aku editnya di After Effects. Motion ini After Effects, terus aku render di Photoshop. Jadi gitu. Oh gitu. Nah, berarti kita sebagai ilustrator harus bisa bikin GIF juga atau enggak? Enggak. Oh enggak juga ya? Jadi yang bisa aja. Oh itu tergantung, misalkan nanti ditanya kamu bisa apa enggak, ketika jawab bisa ya pasti dikasih tas itu ya. Kalau enggak bisa ya enggak bakal dikasih juga kan? Iya, enggak bisa. Oh gitu. Tapi di sini tuh enggak yang palu gada sih ya. Iya ya. Jadi kalau ilustrator ya aku ngerjain ilustrasi aja. Aku enggak main logo, enggak bikin layoutan dan tipografi gitu enggak. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Atau udah paham semua nih? Atau mau lagi pada buka Manipixel nih, jangan langsung pada nge-apply. Oh ini aku mau nge-share sedikit nih dulu. Yang di Manipixel tuh bikin, nah ini nih. Nah ini berapa hari nih Mas? Nggak nyampe berhari-hari nih. Iya, ini waktu itu bikin tuh 3 jam kalau nggak salah deh.
Nah ini nih yang aku bilang bahasanya nih, aku nggak tahu ini bahasa apa, lupa tuh. Nah kan, nah ini nih, nah mereka tuh ngasih contoh screenshot gitu ya. Terus pas aku mau copy gitu kan, ya kita kan di sini ngetik ulang lagi kan. Nah kita harus tahu kan, kayak ini kan per section nih, kayak ini nggak tahu nih Julega Vetips nih apa gitu kan. Terus cuman kalau yang kayak gini-gini masih agak ngerti, oh populer nih gitulah gitu kan, soalnya populer gitu ya. Terus mana ya? Oh ini di bagian headernya. Nah ini kan beda-beda nih. Oh enggak, ini pakai bahasa Inggris sih kalau ininya. Oh ininya nih di yang sininya nggak tahu nih, agak nggak jelas nih gambarnya. Kayak gitu. Nah ini kan bahasanya udah bahasa mereka. Ini kita harus kayak buka Google Translate dulu nih, bahasanya apa. Oh bahasanya ini. Terus harus disamain kan dengan ikonnya kan, harus satu konteks gitu. Nah itu sih agak-agak sulitnya di situ kita. Ya tapi ya hikmahnya ya kita jadi belajar bahasa selain bahasa Inggris lagi gitu. Itu sih Tapi PR juga ya Mas ya. lumayan. Kayak gitu. Oh ya, mungkin aku juga mau nge-share bentar. Dulu tuh di tes bikin UI, ini tes pas masuk Manipixelnya ya. Sebentar, mana ya? Oh ini Manipixel. Oh ini. Nah ini kelihatan gak sih? Ah udah. Nah ini waktu itu disuruh bikin website lah intinya, karena waktu itu aku web designer kan, jadi ya di tesnya suruh bikin desain web gitu. Nah ini yang hasil yang aku bikin seperti ini gitu. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang bertanya-tanya, bikin websitenya harus kayak gimana sih, apakah beda gitu ya dengan desain tes yang ada di sini. Ya kurang lebih sih sama, maksudnya tergantung. Waktu itu sih briefnya lupa ya apa, dari CEO-nya itu intinya ya pasti bikin web design aja gitu. Jadi aku bikin kayak gini. Nah dengan ini desain tes ini yang bikin aku lolos gitu. Jadi cuma bikin satu doang. Dan waktu itu ya yang tadi aku bilang dibayar, kita desain tes di sini dibayar. Cuman nggak tahu ya sekarang masih dibayar apa enggak. Takutnya udah enggak lagi. Gitu. Itu. Ada lagi dari teman-teman nggak yang mau bertanya? Ya nggak harus tentang ilustrasi, mungkin tentang web desainnya gitu. Kali aja bisa aku jawab. Mau tanya untuk Mas Eri, Oke. boleh? Boleh. Kalau di Manipixel sebagai web design itu kayak gimana ya? Journey gitu atau kayak landing page aja gitu Mas? Maksudnya. Nah itu. Jadi kayak dari proses whole journey kan kayak tadi dapet yang Jerman gitu kan ya. Jerman e-commerce, maksudnya kayak whole journey sampai beli atau gimana gitu. Thank you Mas. Oke. Waktu itu sih aku dapat brief cuman bikin ya. Jadi kita tuh ya web designer ya segalanya sih, ilustrator apa segala macam, kayaknya cuman ngikutin brief doang gitu. Ketika si klien minta misalkan bikin landing page doang, ya udah gitu bikin landing page doang, nggak sampai ke pembayarannya, nggak sampai ke checkout page-nya atau ke produk detailnya kayak gitu. Ya ketika mereka minta ya baru kita bikin kayak gitu sih. Jadi pas ngerjain dulu ya ketika klien minta itu tadi ya, kalau yang bikin tadi itu yang aku kasih lihat, mereka itu cuma minta bagian home-nya aja gitu, landing page-nya doang gitu. Pas udah itu selesai ya udah kelar gitu. Nah itu juga aku kadang bertanya, ini si klien ini nggak bikin check out page-nya apa ya, maksudnya nggak cuman sampai situ doang gitu. Nah selebihnya siapa yang bikin gitu. Kadang ada kayak gitu tuh, nggak tahu sih maksudnya itu gimana ya mereka. Cuman ya kita kerja sesuai brief aja udah gitu. Itu sih Mbak Dita, semoga menjawab. Oke Mas, thank you Mas. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Atau ini jam berapa sih? 8.32, udah sejam sih. Mana nih teman-teman yang lain, masih ada yang mau bertanya? Mumpung ada orangnya di sini. Sebentar ya. Oke, kayaknya udah pada ngantuk ya. Udah pada mulai atau enggak udah pada puas nih dengan jawaban-jawabannya. Atau lagi sibuk ngeplay jangan-jangan. Ya udah. Kita kasih tahu perbedaannya mungkin ya Mas ya. Oh boleh, dari aja perbedaannya. Ya boleh dari Mbak Salsa coba. Kalau kita karena kita ini peraturan global kan ya, atau peraturan Manipixel sendiri aku nggak ngerti. Jadi
tanggal merah kita itu cuma 2. Oh iya betul. Mas Eri Iya sama gitu. Cuman di tanggal Natal dan Tahun Baru, tapi kita punya 25 hari cuti. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita 17 Agustus mau libur ya kita harus cuti gitu. Ya, makanya jatah cutinya lebih banyak ya. Kayak gitu. Banyak. Ya itu tanggal, terus sama mungkin masalah benefit juga ya di Manipixel, boleh diomongin gak nih? Gak tau ya. Ya nggak detail sih, maksudnya kayak di Manipixel ini cuman kayak THR tuh nggak ada. Iya, adanya bonus. Iya, tapi dia ada bonus gitu. Ibaratnya kayak teman nggak tahu ya sekarang tuh bonusnya dari apa dihitungnya. Dulu sih ya bonus aja, tapi kalau sekarang ada dari KPI gitu sih Mas. Tergantung performance kita juga ya. Iya, tergantung performance. Oh ya itu sih mungkin. Jadi misalkan Terus kalian juga designer of month juga loh. Oh iya, nah itu. Jadi ya kalau kalian masuk sana terus tiba-tiba nggak dapet THR ya jangan kaget gitu. Ya, jangan kaget. Ini bukan pesan Indonesia. Iya, bukan perusahaan di Indo. Tapi juga udah jelas kok di offering letternya mereka nyantumin kalau mereka tuh cuma ngasih benefit ini doang gitu. Bukan berarti mereka nggak bilang gitu ya. Mereka nyantumin itu semua gitu. Iya. Terus kita sangat independen. Kita jarang banget tuh yang namanya brainstorming gitu. Oh iya. Ya kan ya Mas? Ya benar. Ya kita kerja ya sendiri aja udah ya. Nah, ya sendiri. Soalnya briefnya juga kadang emang se-clear itu gak sih? Ya ada yang clear, ada yang kadang-kadang. Cuman ya rata-rata sih clear sih briefnya. Iya. Ya kalau enggak kan kita dibantu sama project manager juga ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak, maksudnya untuk briefnya yang masuk ke kita, misalkan kita bingung. Kalau dulu sih aku sering beberapa kali nanya gitu ya ke project manager, ini briefnya gimana sih? Soalnya ada beberapa bahasanya mungkin bahasa teknis banget gitu. Jadi yang nggak aku ngerti, jadi minta bantuan ke project manager kayak gitu. Gitu bisa. Bukan minta bantuin bikin kerjaannya ya. Kalau itu masalah kita sendiri. Oke, dari teman-teman nih masih ada yang mau bertanya lagi nggak? Aku kasih waktu 5 menit lagi atau satu pertanyaan lagi deh terakhir nih. Ayo bertanya. Masih rame kok nih, masih 22 orang. Atau dari Mbak Salsa mau ada wejangan gitu sebagai ilustrator, atau mau ada tips buat yang masih belajar, buat yang mau nge-apply, ada nggak? Untuk tips yang masih belajar sih, itu sih kayak perbanyak referensi, terus seleranya harus bagus juga kalau bisa ya seleranya. Terus kalau tools mah pasti bisa kok kalau misalnya belajar terus gitu. Iya. Jadi tools yang sering dipakai sama klien gitu. Ya itu tipsnya tuh dari Mbak Salsa, maksudnya ya kalau yang lagi belajar ya fokus. Ya mungkin kalau di ilustrasi ya teknis banget ya, maksudnya harus jago software kayak gitu ya. Ya udah dilanjutin aja dulu kayak gitu. Sering-sering lihat referensi, tahu follow Mbak Salsa juga gitu. Ya mau bertanya di grup juga boleh kan kayak gitu. Iya, soalnya kalau dari toolsnya juga kita aku sih yang penting ngerti dasarnya sih. Ngerti dasar. Terus kalau misalnya ada klien yang minta stylenya seperti ini, terus kita belajar dulu. Cepatlah cari tutorial di YouTube gitu. Oke. Gitu. Mungkin itu tuh tadi tipsnya. Kalau tuh IG-nya Mbak Salsa apa Kak katanya? Nabile. Salsa Nabile. @salsa Nabile. L-nya 1 ya? Iya. Tuh. Langsung follow kalau mau lihat hasil-hasil ilustrasinya. Nah, aku jarang banget loh. Ya nggak apa-apa, maksudnya kan ada beberapa kan yang udah pernah diupload gitu. Iya. Oke, jadi mungkin untuk malam ini itu aja. Sama aku mau ngasih info juga nih mungkin untuk kedepannya. Jadi aku lagi konsisten juga nih bikin sesi kayak gini, sesi ngobat ya. Jadi kan sebelumnya kita ada beberapa kali praktek gitu ya.
beberapa kali ngobrol, cuman yang untuk ngobrol sama desainer ini aku namain ngobat, itu yang ngobrol bareng desainer. Nah mungkin kedepannya aku bakal undang teman-teman aku yang lain ya, yang di bidang lain, misalkan kayak di UX, kayak kemarin ada tuh yang join temen aku Mbak Sanis, itu dia di UX ya, itu satu satu divisi sama aku yang ngerjain Peduli Lindungi. Nah itu dia UX-nya gitu, aku kan UI desainernya. Nah mungkin nanti kalau ada kesempatan dan kalau beliau mau pun, nanti kita bikin sesi kayak gini ngobrolin tentang UX kayak gitu. Dan kedepannya nanti kita adain lagi mungkin ngobrolin tentang copywriting apa segala macam. Jadi insya Allah semoga bisa konsisten terus kayak gini sih, kayak gitu. Dan terakhir sih ya makasih banyak buat Mbak Salsa yang tiba-tiba aku ajak gitu ya. Mau nggak jadi speaker Tiba-tiba gini? banget ya. Iya tiba-tiba banget. Itu Hamin 2 mau, ya udah gitu. Dan aku ngerasa alhamdulillah gitu, mau Mbak Salsa masih mau nge-sharing apa yang dia punya pengalaman, dan semoga ilmu yang dikasih bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan buat Mbak Salsanya sendiri bisa jadi amal jariah juga ya, karena udah ngasih ilmu secara gratis gitu ya, nggak pakai embel-embel apapun gitu. Oke. Kalau begitu kita akhiri sesi malam ini. Terima kasih juga untuk semuanya yang udah datang, yang udah bertanya juga terima kasih banyak. Semoga kalian sehat semua dan semoga ilmu yang tadi kita kasih bermanfaat, dan jangan lupa stay safe dan stay healthy. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih ya Mbak Salsa. Terima kasih untuk semuanya. Dadah. Thank you.